Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Rizkullah dari kelas Administrasi Bisnis NIM 1902600038 dari mata kuliah Perilaku Organisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar perilaku organisasi. Dasar-dasar perilaku organisasi. Apakah perilaku organisasi? Dasar-dasar perilaku organisasi. Apakah perilaku organisasi itu? Perilaku organisasi adalah studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau kelompok tertentu. Studi tersebut mencakup pembahasan tentang aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia yang bekerja di dalamnya, juga aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusia terhadap organisasi di mana mereka berada. Tujuannya yaitu memperlancar upaya pencapaian tujuan organisasi. Pentingnya perilaku organisasi. Perilaku organisasi menjelaskan faktor yang mempengaruhi bagaimana para manajer mengelola organisasi. Mempelajari sifat dan budaya dari suatu organisasi atau lingkungan tempat kita bernaung atau yang kita masuki. Kemudian mengenal sedikit ilmu psikologi dan melatih kemampuan analisa, kerjasama, tim, sama public speaking. Perilaku organisasi dan teori organisasi. Perilaku organisasi mempelajari perilaku individu atau kelompok dalam organisasi dan aplikasinya. Teori organisasi mempelajari struktur, proses, dan performansi organisasi. Perbedaannya yaitu pada unit analisis dan objek kajian. Perilaku organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Perilaku organisasi dianggap lebih mendasar. Manajemen sumber daya manusia lebih terapan dengan fokus pada teknik pengelolaan sumber daya manusia. Perbedaannya yaitu pendekatan yang digunakan. Pendekatan studi perilaku. Pendekatan kognitif yaitu berdasarkan pemahaman seseorang terhadap informasi. Yang kedua, pendekatan behavioristik yaitu berdasarkan respons yang muncul apabila diberi stimulus tertentu. Yang ketiga yaitu adalah pendekatan social learning yaitu berdasarkan penggabungan pendekatan kognitif dan behavioristik. Lingkup perilaku organisasi yaitu ada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu 3 tingkatan individu yaitu karakteristik bawaan individu dalam organisasi. Yang kedua tingkatan kelompok yaitu dinamika perilaku kelompok dan faktor-faktor determinannya. Yang ketiga tingkatan organisasi yaitu faktor-faktor organisasional yang mempengaruhi perilaku. Kemudian ada persepsi. Persepsi adalah suatu proses di mana seorang melakukan pemilihan, penerimaan, pengorganisasian, dan penginterpretasian atas informasi yang diterimanya dari lingkungan. Persepsi merupakan suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya. Faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu karakteristik yang mempersepsikan, karakteristik yang dipersepsikan, dan konteks situasi. Karakteristik perceiver atau orang yaitu kebutuhan, pengalaman, norma-norma, sikap, dan kepribadian. Karakteristik yang dipersepsikan yaitu ada penampakan dan perilaku. Kemudian ada atribusi yang merupakan elemen persepsi sosial. Adalah suatu proses bagaimana seseorang mencari kejelasan sebab-sebab dari perilaku orang lain. Proses atribusi sangat menentukan perilaku. Implikasi persepsi terhadap sikap kerja. Yang pertama yaitu ada disiplin kerja, kepuasan kerja, dan komitmen pada perusahaan. Kemudian ada penanganan persepsi. Mempertinggi tingkat mawas diri, mengupayakan kelengkapan informasi, empati, dan menghindari segala macam distorsi. Itu saja penjelasan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.